Halo semua, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai teori belajar kognitif. Simak penjelasan kami ya. Teori kognitif. Belajar adalah suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, nilai, sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Yang pertama, menurut Jean Piaget, Piaget mengemukakan bahwa perkembangan kognitif memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar. Proses belajar terjadi menurut tahap-tahap perkembangan sesuai umur. Semakin bertumbuh umur seseorang, maka semakin kompleks pula susunan sel saraf dan semakin meningkat pula kemampuan kognitifnya. Tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang pertama, tahap sensori motor 0-2 tahun. Individu memahami sesuatu atau tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensoris seperti melihat dan mendengar dan dengan tindakan-tindakan motorik fisik. Yang kedua, tahap praoperasional 2-7 tahun. Pada usia ini, individu mulai memiliki kecakapan motorik untuk melakukan sesuatu dari apa yang dilihat dan didengar, tetapi belum mampu memahami secara mental makna atau hakikat terhadap apa yang dilakukannya tersebut. Yang ketiga ada tahap operasional konkret 7-11 tahun, di mana individu mulai berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian yang bersifat konkret. Individu sudah dapat membedakan benda yang sama dalam kondisi yang berbeda. Yang keempat yaitu tahap operasional formal 11 tahun ke atas. Nah, pada tahapan ini, individu sudah mampu mengadakan penalaran dengan menggunakan hal-hal abstrak, berpikir lebih logis dan idealis. Proses kognitif Piaget. Yang pertama, asimilasi. Penyesuaian pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang sudah ada. Yang kedua, akomodasi. Penyesuaian struktur kognitif dengan pengetahuan baru. Ekuilibrasi, penyeimbangan mental setelah terjadi proses asimilasi atau akomodasi. Implikasi teori kognitif Piaget dalam pembelajaran. Yang pertama, individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu dapat dibentuk dan dikembangkan oleh individu sendiri melalui interaksi dengan lingkungan yang terus-menerus dan selalu berubah. Atau dengan kata lain, individu dapat pintar dengan belajar sendiri dari lingkungannya. Yang kedua, individualisasi dalam pembelajaran. Belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik karena setiap tahap perkembangan kognitif memiliki karakteristik berbeda-beda. Selanjutnya, menurut Brunner, menekankan pada cara individu mengorganisasikan apa yang telah dialami dan apa yang telah dipelajari, sehingga individu mampu menemukan dan mengembangkan sendiri konsep, teori-teori, dan prinsip-prinsip melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya untuk meningkatkan proses belajar. Menurut Brunner, diperlukan lingkungan yang dinamakan discovery, learning, environment, atau lingkungan yang mendukung individu untuk melakukan penemuan-penemuan baru. Prinsip-prinsip belajar menurut Brunner. Yang pertama, fase praoperasional, usia 5-6 tahun, disebut masa prasekolah. Pada taraf ini, individu belum dapat mengadakan perbedaan yang tegas antara perasaan dan motif pribadinya dengan realitas dunia luar. Pada taraf ini, kemungkinan untuk menyampaikan konsep-konsep tertentu kepada anak sangat terbatas. Yang kedua, fase operasi konkret. Pada taraf kedua ini, operasi itu internalize atau artinya dalam menghadapi suatu masalah individu hanya dapat memecahkan masalahnya yang langsung dihadapi secara nyata. Individu belum mampu memecahkan masalah yang tidak dihadapinya secara nyata atau konkret atau yang belum pernah dialaminya sebelumnya. Yang ketiga ada operasi formal. Pada taraf ini, anak itu telah sanggup beroperasi berdasarkan kemungkinan hipotesis dan tidak lagi dibatasi oleh apa yang berlangsung dihadapinya sebelumnya. Tahap-tahap dalam proses pembelajaran menurut Brunner. Belajar pada dasarnya merupakan proses kognitif terjadi dalam diri seseorang. Ada 3 proses kognitif dalam belajar. Yang pertama, proses pemerolehan informasi baru. Yang kedua, proses mentransformasikan informasi yang diterima. Dan yang ketiga, menguji atau mengevaluasi relevansi dan ketepatan pengetahuan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran. Yang pertama, struktur pengetahuan. Kurikulum harus berisikan struktur pengetahuan yang berisi ide-ide, gagasan, konsep-konsep dasar, hubungan antara konsep atau contoh-contoh dari konsep yang dianggap penting. Yang kedua, kesiapan belajar.
Kesiapan belajar menurut Brunner terdiri atas kesiapan yang berupa keterampilan yang sifatnya sederhana yang memungkinkan seseorang untuk menguasai keterampilan yang sifatnya lebih tinggi. Yang ketiga, intuisi. Dalam proses belajar harus menekankan proses intuitif. Intuisi yang dimaksud Brunner adalah teknik-teknik intelektual untuk sampai pada formulasi tentatif tanpa melalui langkah-langkah analitis. Nah, yang keempat ada motivasi. Motivasi adalah yang terdapat di dalam diri seseorang yang mendorong untuk melakukan aktivitas. Teori belajar menurut Ausubel. Menurut Ausubel, belajar haruslah bermakna. Materi yang dipelajari diasimilasikan secara non-arbiter dan berhubungan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Yang perlu diperhatikan oleh seorang guru ialah strategi mengajarnya. Contohnya, pelajaran berhitung bisa menjadi tidak berhasil jika siswa hanya disuruh menghafal formula-formula tanpa mengetahui arti formula-formula tersebut. Sebaliknya, bisa lebih bermakna jika murid diajari fungsi dan arti formula-formula tersebut. Menurut teori Ausubel, ada faktor-faktor dan syarat belajar, yaitu struktur kognitif yang ada, stabilitas, dan kejelasan pengetahuan. Implikasi teori belajar Ausubel dalam pembelajaran. Kunci keberhasilan dalam belajar terletak pada kebermaknaan bahan ajar yang diterima atau yang dipelajari oleh siswa. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran, guru harus mampu memberikan sesuatu yang bermakna bagi siswa. Sesuatu yang bermakna itu bukan hanya dapat diperoleh melalui belajar penemuan, tetapi dapat diperoleh melalui banyak cara. Implikasi teori belajar Ausubel dalam pembelajaran yang selanjutnya ialah belajar bermakna akan berhasil apabila ada motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Menurut Ausubel, belajar bermakna akan terjadi apabila siswa memiliki minat dan kesiapan untuk belajar. Teori belajar Getzel. Teori belajar Getzel adalah proses pengembangan yang didasarkan pada pemahaman atau insert. Insert adalah pemahaman terhadap hubungan antara bagian di dalam suatu situasi permasalahan. Teori Getzel menganggap bahwa insert adalah inti dari pembentukan tingkah laku. 6 cara belajar dengan insert menurut Getzel. Yang pertama, tergantung dari kemampuan dasar. Yang kedua, insert tergantung dari pengalaman masa lampau relevan. Yang ketiga, belajar dengan insert dapat diulangi. Dan yang keempat, insert sekali didapat digunakan untuk menghadapi situasi baru. Yang kelima, insert hanya ditimbul apabila situasi belajar diatur sedemikian rupa sehingga segala aspek yang perlu dapat diamati. Dan yang keenam, insert adalah hal yang harus dicari, tidak dapat jatuh dari langit. 4 prinsip belajar menurut teori Getzel. Yang pertama, tujuan belajar adalah untuk mendapatkan pemahaman atau insert. Yang kedua, belajar dimulai dari keseluruhan. Dan yang ketiga, individualisasi bagian-bagian dari keseluruhan. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah individu belajar dengan menggunakan pemahaman atau insert. Implikasi teori Getzel dalam pembelajaran itu ada 2. Yang pertama, perilaku bertujuan. Belajar harus terarah pada tujuan. Belajar bukan hanya terjadi akibat hubungan stimulus-respons, tetapi ada keterkaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk mendapatkan pemahaman tentang sesuatu. Proses pembelajaran akan berjalan efektif jika siswa mengenal tujuan yang ingin dicapainya. Yang kedua, pembelajaran akan bermakna apabila siswa mampu memahami secara totalitas terhadap objek yang dipelajari, memiliki kemampuan mengenal dan memahami unsur-unsur, mampu memahami keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa, dan keterkaitan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan sebelumnya. Jadi teman-teman, dari hasil diskusi kelompok kami mengambil kesimpulan tentang teori belajar kognitif adalah sebagaimana dikemukakan oleh Piaget. Setidaknya ada 2 hal penting yang dapat diambil, yaitu yang pertama, individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Artinya adalah pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu dapat dibentuk oleh individu sendiri melalui sebuah interaksi dengan lingkungan yang terus-menerus dan selalu berubah. Jadi teman-teman, berkaitan dengan teori belajar yang disampaikan oleh J.S. Brunner, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam pembelajaran. Yang pertama adalah dalam pembelajaran harus ada partisipasi aktif individu dan mengenal perbedaan. Dan
dalam pembelajaran juga harus menekankan pada cara individu mengorganisasikan apa yang telah dialami dan dipelajari. Setidaknya ada 2 hal penting yang dapat diambil. Yang pertama, kunci keberhasilan dalam belajar terletak pada kebermaknaan bahan ajar yang diterima atau dipelajari oleh siswa. Dalam proses pembelajaran, guru harus mampu memberikan sesuatu yang bermakna bagi siswa. Belajar dengan menghafal dan cermat dapat menemukan sesuatu yang bermakna, asal dilakukan secara sistematis, menjelaskan, dan menghubungkan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya. Dan untuk teori belajar Gestalt, ada beberapa hal penting yang dapat diambil. Yang pertama, tujuan utama belajar adalah untuk memperoleh pemahaman tentang sesuatu. Kedua, pembelajaran akan bermakna apabila siswa mampu memahami objek pembelajaran secara totalitas, memahami unsur-unsur objek yang dipelajari, mampu mencari hubungan antara satu unsur dengan unsur lainnya, dan mampu menghubungkan pengetahuan yang baru dengan pengetahuan sebelumnya. Sekian pembahasan dari kami, terima kasih.